Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan sifat individu. Ini ada di halaman 129 sampai dengan 132. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, setelah mengenal sifat beserta ciri-cirinya, adik-adik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati sifat dan kebiasaan beberapa teman, adik-adik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Lalu yang ketiga, dengan mencatat informasi mengenai sifat beberapa teman atau guru di sekolah, adik-adik dapat membuat daftar keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas. Dan yang keempat, setelah menemukan informasi mengenai berbagai sifat dan karakter individu, adik-adik dapat menyimpulkan mengenai keberagaman dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, dibuka di halaman 129 ya. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Ya, diskusi adik-adik ini salah satu contoh komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Ya, kemudian Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda ya adik-adik. Ada yang pendiam, pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Nah, berikut beberapa contoh sifat dan cirinya ya. Yang pertama ada sopan. Ya, sifatnya sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Lalu ada juga yang sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Nah, ini tidak boleh ya. Lalu ada juga yang keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, rendah hati, selalu menghargai orang lain, humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, itu ada 5. Lalu selain selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu ya. Nah, Karina berikan contoh di sini 3. Ya. Selain yang sudah ada tadi ya. Yang pertama, ceria. Nah, kalau ceria ciri-cirinya selalu senang dan gembira. Kemudian ada juga optimis. Ciri-cirinya memiliki keyakinan kuat dan positif. Kemudian pendiam, tidak banyak bicara, malu-malu. Nah, itu 3 contoh dari Karina. Kemudian, apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh pada kegiatan komunikasi? Nah, ada pengaruhnya ya adik-adik ya. Nah, kemudian amati 5 orang temanmu, dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Nah, kita lihat ya adik-adik ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi 5 orang teman ya dengan sifat dan kebiasaannya. Karina contohkan ya. Di sini yang pertama ada namanya Kansa, sifatnya humoris, kebiasaannya selalu tertawa. Ya. Kemudian ada Anto, sifatnya rendah hati, kebiasaannya suka menolong. Kemudian ada Kenzi, sifatnya pemalu, kebiasaannya jarang bicara. Lalu ada Lia, sifatnya sombong, kebiasaannya sering pamer. Ya, misalnya baru beli pensil, dia pamer, nih aku punya pensil baru gitu ya. Kemudian ada Susi, sifatnya sopan, kebiasaannya suka menolong. Lalu ada Faro, sifatnya ceria, kebiasaannya tertawa dan gembira. Nah, itu contoh dari Karina ya adik-adik ya.
Nah, kemudian diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat komunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, jadi adik-adik ketika kita berkomunikasi, kadang-kadang terjadi pertengkaran. Tapi, kalau kita memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita bisa menjaga persatuan, ya. Jadi kita tidak akan bertengkar. Jadi harus saling menghargai, ya, dan menghormati. Karena kita beragam, jadi pasti akan berbeda, ya. Nah, pembelajaran kita untuk PPKN-nya sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Ditunggu video berikutnya ya adik-adik. Dadah!